Sekarang kalau antum nggak ucapkan apa Al-Quran jadi nggak benar? Lihat, cari dalam kitab-kitab Imam Syafi'i apa ada. Cari dalam kitab-kitab para ulama madhab bahwa kalau baca Quran disunahkan baca Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Dunia maya Indonesia kembali dibuat panas dingin oleh pernyataan provokatif kontroversial menyesatkan dari salah satu gembong aliran Wahabi Salafi Indonesia. Pasalnya, dalam tayangan yang beredar luas itu, Yahya Badur Salam Al-Wahabi mengeluarkan fatwa provokatif menyesatkan yang ditujukan kepada umat Islam Indonesia. Menurutnya, selama ini umat Islam Indonesia telah terpengaruh doktrin sesat dan menyimpang, sehingga secara tidak langsung telah menjauhkan mereka dari kebenaran yang sesungguhnya, yakni kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara hal itu adalah membaca Shadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran. Menurut salah satu tokoh Wahabi Salafi Indonesia, Yahya Badur Salam Al-Wahabi menegaskan bahwa membaca Shadaqallahul Azim yang selama ini sering dilakukan umat Islam Indonesia adalah perbuatan bid'ah yang menyimpang. Karena dengan sangat jelas, perbuatan yang menjadi rutinitas umat Islam Indonesia ini tidak mempunyai landasan syariah yang kuat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Yahya Badur Salam Al-Wahabi menambahkan bahwa seandainya umat Islam tidak membaca Shadaqallahul Azim, niscaya tidak akan mengurangi terhadap kebenaran Al-Quran. Setelah ditelusuri dari berbagai hadis sahih serta dari asar sahabat Nabi, tidak ada dari mereka yang mengucapkan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran, tegasnya. Bahkan Yahya Badur Salam Al-Wahabi dengan sombongnya mengatakan bahwa silahkan tunjukkan kepada saya dari kalangan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa membaca Shadaqallahul Azim itu adalah sunnah dan memiliki dasar hujjah yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah tayangan penuh kontroversial menyesatkan yang menjadi sorotan umat Islam Indonesia. Shadaqallahul Azim. Pertama Pak, di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Shadaqallah, Maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan Shadaqallahul Azim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, padahal mereka mampu melakukannya. Bahkan yang ada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Rasulullah tidak katakan Shadaqallahul Azim. Tidak pula Ibnu Mas'ud mengatakan Shadaqallahul Azim. Ya akhal Islam, kalau itu baik mereka sudah dahulu melakukannya, ya Agung. Sekarang kalau antum nggak ucapkan apa Al-Quran jadi nggak benar? Antum nggak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita, Pak. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita. Ya, maka apa yang Rasulullah lakukan, lakukanlah. Yang Rasulullah tidak lakukan, kita lihat Rasulullah mampu atau tidak. Ada nggak pendorongnya? Dan ternyata di sini Rasulullah mampu, pendorongnya ada, tapi Rasulullah tidak lakukan. Tidak pula para sahabat, tidak pula. Lihat, cari dalam kitab-kitab Imam Syafi'i apa ada. Cari dalam kitab-kitab para ulama madhab bahwa kalau baca Quran disunahkan baca Shadaqallahul Azim. Apa ada? Ini baru di belakangan hari, Bapak sekalian. Iya. Maka dari itulah, ya, tidak disunahkan membaca apapun setelah membaca Al-Quran. Naam. Sungguh pernyataan yang sangat provokatif, meresahkan umat Islam Indonesia di saat umat Islam fokus belajar agama yang benar sesuai dengan tuntunan para ulama. Agar umat Islam Indonesia tidak terjerumus dalam faham menyimpang dari dai Wahabi Salafi tersebut, mari kita simak baik-baik penjelasan dari ulama muda ternama yang kepakarannya sudah diakui di Indonesia dan sangat ditakuti oleh kalangan para Wahabi Salafi. Berikut adalah penjelasan ilmiah tegas dari ulama ternama Indonesia, Dr. Ustadz Abdus Somad LCMA. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat
mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim. Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu, bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Sebagian orang menyebut Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran dengan istilah tasdiq. Bacaan Sadaqallahul Azim ini dinilai bid'ah sayyi'ah oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Namun Syekh Atiyah Syakir, Mufti Al-Azhar, menyatakan bahwa kalimat tasdiq setelah membaca Al-Quran di dalam solat tidak masalah, sebagaimana pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Tentu saja hal ini lebih tidak masalah diucapkan di luar solat. Wa qawlu sadaqallahul azim minal qari aw minas sami ba'dal intihai minal qira'ah aw inda sima'i ayatin minal Qur'an laisa bid'ah madhmuma. Awalan li'annahu lam yarid nahyun anha bi khususiha, wa thaniyan li'annaha dzikrullah wa dzikru ma'murun bihi katsiran, wa thalithan annal ulama tahaddatsu an dzalika da'in ilaihi ka'adabin min adabil qiraatil Qur'an. Membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca atau mendengar ayat Al-Quran bukanlah termasuk bid'ah tercela. Tidak ada larangan khusus dari Al-Quran dan hadis tentang perihal ini. Kedua, Sadaqallahul Azim salah satu zikir. Zikir dianjurkan pada banyak dalil. Ulama membicarakan ini sebagai bentuk ajakan yang seolah menjadi adab terhadap Al-Quran. Dari sisi adab membaca Al-Quran, hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wa dzakara Al-Qurtubi fi muqaddimati tafsirihi anal Hakim At-Tirmidzi tahaddatsa an adabi tilawatil Quran lil Karim wa ja'ala minha ayyakula indal intihai minal qira'ah Sadaqallahul Azim aw ayatan ibaratan tuaddi hadzal ma'na. Al-Qurtubi menyebutkan di muqaddimah tafsirnya bahwa Hakim At-Tirmidzi menyampaikan tata keramah dalam membaca Al-Quran di antaranya adalah membaca Sadaqallahul Azim atau redaksi lain yang semakna dengannya. Wa min hurmatihi idan tahat qira'atuhu ayusaddiqa rabbahu wa yashhada bil balaghi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk memuliakan Al-Quran jika selesai membacanya adalah membaca Sadaqallahul Azim dan memberi kesaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wahyu. Dalam fikih madzhabul arba'ah dijelaskan, wa ja'a fi fikil madzahibil arba'ah annal Hanafiyah qalu law takallama al-musalli bitasbihin mithla Sadaqallahul Azim inda faraghil qari minal qiraati la tabtul salatuhu idza qasada mujarrad ats-tsana wa dzikra aw tilawa. Wa anna Syafi'iyya qalu la tabtul mutlaqan bihadzal qaul. Dijelaskan dalam fikih madzhabul arba'ah bahwa ulama Hanafiyah berkata, jika orang solat membaca tasbih misalnya Sadaqallahul Azim setelah imamnya selesai membaca Al-Quran, maka tidak batal jika bertujuan memuji Allah, berzikir atau membaca Al-Quran. Ulama Hanafiyah berkata, tidak batal mengucapkan kalimat Sadaqallahul Azim secara mutlak. Fa kaifa yajra wahadun fi hadzal ayyam ala ayyaqul inna qala Sadaqallahul Azim ba'dal intihai minal qiraatil Qur'an bid'atun. Ukarriru tahdhir minal ta'ajjuli fi isdari ahkamil fiqhiyah qabla ta'aqqudi min sihhatiha. Maka bagaimana mungkin hari ini ada yang mengatakan bahwa mengucapkan Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran adalah bid'ah?
Saya Syekh Atiyah mengulang mengingatkan supaya tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan hukum fikih sebelum memperkuat kesahihannya. Wallahu a'lam bishawab.